Halo sahabat mania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang bergerak di bidang kendaraan berat. Tapi parahnya teman-teman ya, ini perusahaan udah senior tapi selalu mengalami kerugian. Karena apa? Karena mereka memiliki hutang yang gede banget ya. Mereka mendistribusikan alat kendaraan itu yang dari China, namanya Liu Kong. Nanti kita akan lihat. Nama perusahaannya adalah Intraco Penta Tbk dengan kode emiten INTA atau kita panggil aja INTA. Harga sahamnya sih udah murah banget, tetapi fundamentalnya juga nggak terlalu bagus ya. Jadi makanya harganya bisa semurah sekarang. Kita akan lihat dari beritanya terlebih dahulu. Ya, demi bertahan di bursa saham, dorong kinerja dan lompat direksi. Itu berarti udah krisis banget dia nih. Karena kita udah lihat sekilas. Sekarang kita akan lihat tentang sejarah daripada perusahaan yang satu ini ya. Jadi mereka ini pada tahun 70 UD Intraco, sebuah usaha dagang yang bergerak di bidang perdagangan suku cadang didirikan di Jakarta. Jadi memang ini perusahaannya udah lama banget ya. Mereka IPO-nya juga udah lama banget pada tanggal 23 Agustus tahun 93. Produk-produk mereka ada apa aja kita bisa lihat di sini ya. Ada alat konstruksi, alat berat, jasa pertambangan, jasa pembiayaan, engineering and infrastruktur, bahkan sampai pembangkit listrik. Nah, bisnisnya ini oke banget, bergerak di bidang kendaraan berat dan juga cukup terdiversifikasi. Cuman mungkin karena manajemen keuangan yang kurang sehat, karena itulah mereka bisa mengalami kerugian ya. Nah, ini merek yang mereka distribusikan namanya Liu Kong. Ya, mulai tahun 2020, IPPS menjadi salah satu dealer alat berat produk premium asal China Liu Kong ya. Lalu ada juga jasa pertambangan, lalu ada juga jasa pembiayaan, lalu ada juga engineering and infrastructure, lalu sampai yang paling menarik saya itu pembangkit listrik ya. Ya, meskipun jenisnya bukan yang bersih sih, yakni pembangkit listrik tenaga uap atau yang pakai batu bara, tapi setidaknya ada dan cukup besar kapasitasnya ya. Nah, jadi bagaimana prospek INTA ini harusnya bagus dong, tapi kita akan lihat faktanya bagaimana ya. Kita akan lihat dari pemegang sahamnya terlebih dahulu. Porsi masyarakatnya 36%, ini aman. Lalu ada Petrus Salim, dia memegang 22%. Kita coba cek dari beritanya sih mirip yang kayak tadi. Ya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimanakah laporan keuangannya. Wow, merah banget ya teman-teman. Udah pasti mengalami kerugian sih ini. INTA. Ini dia. 2022 kuartal ketiga. Langsung aja kita download PDF-nya di sebelah sini ya. Mereka memiliki banyak sekali anak perusahaan, bisa kita lihat di sini. Bahkan ada yang juga udah TBK ya, Intan Baru Prana. Coba kita cek. Intan Baru. Baru. Nah nih, IBFN ya. Juga sama mengalami kerugian yang cukup parah. Baiklah, apakah ada anak perusahaan lain yang sudah IPO? Kayaknya sih nggak ada lagi ya. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatan jutaan. Jadi kita kalikan 1 juta. Laba rugi untuk entitas induk sebesar berapa? Mengalami kerugian ya, 52 triliun. Wow, bentar. 52 ya maksud saya. Kan dikalikan 1 juta doang. Ya, minus 52M, PL-nya pasti minus, PBV-nya pun minus, ekuitasnya sampai minus teman-teman ya. Wow, koordinasinya juga baru 15% ya. Ini sih nggak perlu kita cek lagi sih, tapi sebagai formalitas kita lihat ya. Aset lancar 507 miliar. Diabetes jangka pendek 3,1 triliun. Waduh, gawat sih ini. Liabilitasnya 4 triliunan, sedangkan asetnya cuma 2 triliunan. Udah habis dah tuh buat bayar hutang pun masih ada hutang dia. Dan juga kayaknya dia kena suspensi ya. Jadi bagi teman-teman yang request INTA ini big no banget sih untuk masuk ke saham ini ya. Mau beli pun di pasar Legura udah ditutup ya. Paling nggak kalau mau beli pun di pasar nego ataupun pasar tunai, tapi itu nggak disarankan. Jadi kalau mau perusahaan yang bergerak di bidang alat berat yang cukup bagus, palingan saran saya sih UNDR sih. Ya, fix ini lebih baik. Jadi gitu aja pembahasan tentang perusahaan tadi ya. Apa tadi namanya? INTA ya. Ini perusahaan jangan dimasuki dulu ya, karena hutangnya cukup gede. Demikian pembahasannya, bergerak di bidang alat berat. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.